Ada kabar terbaru dari Spanyol di mana legenda sepak bola mereka yaitu Sergio Ramos resmi membeli klub Sevilla, di mana Sevilla sendiri adalah klub masa kecil dari Sergio Ramos. Breaking news resmi ya, Sergio Ramos membeli Sevilla, kesepakatan sudah selesai. Back legendaris tersebut bersama grup investasinya yaitu 511 Capital dikabarkan sudah menandatangani kesepakatan prinsip untuk membeli klub menurut laporan dari El Chiringuito TV. Kini proses yang tersisa hanyalah pengesahan di notaris agar semuanya resmi ditutup. Ramos merupakan salah satu ikon terbesar dalam sejarah Sevilla. Ia tumbuh dari akademi klub sebelum menjadi legenda sepak bola Spanyol. Sekarang Ramos sedang mempersiapkan babak baru ya, yang benar-benar berbeda di Nervion. Kali ini bukan di lapangan melainkan di ruang direksi. Nah, ini kabar yang mengejutkan. Ini salah satu kabar yang paling gue suka karena ketika pemain legend ya membeli suatu klub berarti nama pemain itu tidak akan redup setelah nanti pensiunnya. Dan kali ini kabarnya datang dari Sergio Ramos dan ini juga mengejutkan ya. Setelah sebelum-sebelumnya kita kan diberikan kabar bahwa Cristiano Ronaldo membeli UD Almeria di mana itu kan sekarang bermain di kalau nggak salah divisi 2 Liga Spanyol. Lalu ada Lionel Messi membeli UE Cornella di mana UE Cornella sendiri ada di divisi 5 atau 4 ya, divisi Liga Spanyol. Dan kali ini datang ujuk-ujuk dari seorang Sergio Ramos dan nggak kaleng-kaleng. Sergio Ramos itu langsung membeli klub divisi utama anjing, klub La Liga yaitu Sevilla. Apalagi Sevilla itu kan termasuk klub papan tengah, papan atas ya. Dan yang paling bikin spesialnya lagi adalah Sevilla itu ya klub ini ya boyhoodnya Sergio Ramos karena Sergio Ramos itu jebolan akademi dari Sevilla itu sendiri. Jadi ini benar-benar kesuksesan terbesar bagi seorang pesepak bola. Gimana for your information ya, apa debut pertamanya Sergio Ramos di Sevilla itu terjadi di tahun 2004. Itu debut profesional sebagai pemain pro ya. Lalu sudah setelah beberapa musim akhirnya kan direkrut oleh Real Madrid dan ya kalau secara legenda mungkin Sergio Ramos itu masa baktinya di Real Madrid lebih lama ya daripada di Sevilla. Meskipun ya Sevilla itu awal meniti karirnya kan. Apalagi Sergio Ramos juga hasil akademi dari Sevilla itu sendiri. Nah, setelah lama menjalani karirnya di Real Madrid dengan segala pencapaiannya di mana kita semua tahu ya, akhirnya Ramos itu kan melalang buana dulu nih. Dari Real Madrid sempat ke PSG bermain dengan Neymar dan juga Mbappe dan Lionel Messi, lalu akhirnya comeback lagi ke Sevilla di tahun 2024 ya. Di tahun 2024 meskipun menjalani waktu yang terbilang sangat singkat karena memang usia nggak bisa bohong ya. Di usianya yang udah nggak muda lagi ya performanya mungkin udah nggak bisa kompetitif di kasta tertinggi La Liga sehingga ya hanya beberapa saat kemudian akhirnya farewell lagi dari Sevilla. Nah, lalu ke comeback lagi ke Sevilla, tetapi kali ini bukan kaleng-kaleng sebagai pemilik klub karena memang Sergio Ramos dan juga grup investasinya itu benar-benar memang mengakuisisi mayoritas saham di Sevilla sehingga secara tidak langsung ya Sergio Ramos resmi menjadi pemilik dari klub Sevilla itu sendiri. Ini bakal keren banget ini. Ini ibaratnya Ronaldo sama Messi itu harus sungkem sama Sergio Ramos karena Sergio Ramos langsung membeli klub besar di kasta tertinggi La Liga ya. Sedangkan kalau Ronaldo dan Messi itu masih klub ecek-ecek yang kalaupun dibeli valuasi harga sahamnya itu masih relatif sangat murah ya. Beda dengan Sergio Ramos yang nggak kaleng-kaleng nih. Ini emang bener-bener keren karena kalau kita lihat ya banyak juga kan legend klub yang memiliki klub lain tapi kalau Sergio Ramos itu langsung di klub papan atasnya gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang Sergio Ramos yang comeback sebagai pemilik klub Sevilla? Apakah ini juga merupakan kabar yang sangat baik? Kalau menurut gue mah sangat baik ya karena ketika pemain sepak bola apalagi statusnya bintang ya, bintang sepak bola, legend lagi kan, legend timnas Spanyol, legend Real Madrid gitu kan
ketika Sergio Ramos membeli klub, artinya setelah dia pensiun dari sepak bola pun namanya itu akan tetap terdengar. Dan ketika namanya sering terdengar, kita itu akan selalu flashback kepada masa-masa ketika Sergio Ramos menjadi seorang pemain sepak bola. Dan ini bagus ya untuk masa depan ininya kan. Jadi ada beberapa legend klub yang cocoknya jadi pelatih, ada juga yang nggak cocok jadi pelatih, tapi justru jadi pemilik klub. Ya salah satunya ada David Beckham, ada Ronaldo Nazario, ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi. Itu adalah mereka adalah para pesepak bola yang lebih cocok mungkin jadi pemilik klub bukan pelatih. Karena kalau dari pelatih sendiri kan ada beberapa nama yang lainnya. Seperti di era yang sekarang ada Vincent Kompany, ada Mikel Arteta, ada Xabi Alonso, ada Cesc Fabregas, ada Michael Carrick juga kan. Itu kan mantan-mantan pemain sepak bola yang memilih untuk karirnya sebagai pelatih. Dan ada juga yang nggak becus jadi pelatih, nggak punya duit buat beli klub, akhirnya jadi pundit sepak bola ya. Seperti Paul Scholes, seperti Jamie Carragher, Roy Keane, seperti Wayne Rooney, itu kan mereka sudah gagal jadi pelatih dan akhirnya menjadi pundit sepak bola ya. Nah, ini ada kabar yang cukup penting juga masih di dataran Spanyol ya, di mana telah resmi Real Betis lolos ke Liga Champion musim depan. Ini gokil banget sih jujur ya. Dan ada satu hal yang menarik mau buat teman-teman yang mungkin sudah lupa ya. Jadi di musim ini kan Real Betis lolos Liga Champion dan dari EPL juga Manchester United lolos ke Liga Champion juga kan. Nah, ada kemungkinan yang menarik nanti jika harus berhadapan antara Real Madrid dan juga Real Betis dan juga Manchester United. Itu Lord Anthony akan kembali berhadapan dengan mantan klubnya ya, yaitu Manchester United. Apakah ini akan menjadi sebuah ajang pembuktian bagi Lord Anthony bahwa ketika dia dianggap flop waktu membela Manchester United itu bukan karena dianya yang kurang bagus, tetapi karena waktu itu sistem di klub Manchesternya sendiri yang memang nggak bagus gitu kan. Sehingga ketika kembali berhadapan, apalagi kalau nanti harus tandang ya, harus away ke Old Trafford, ini kan Lord Anthony kembali menginjakkan kakinya ke rumput Old Trafford gitu kan. Dan jika performanya memang terbukti bagus, apalagi nanti bisa mengalahkan Manchester United, ya ini menjadi sebuah ajang pembuktian ya. Tetapi kali ini Manchester United itu kan kembali dalam performa terbaiknya, gimana ya lagi gacor-gacor lah gitu kan Manchester United saat ini kan. Dan ini akan menjadi laga big match yang paling dinanti-nanti. Jadi di musim ini tuh banyak sekali kejutannya. Ada Real Madrid yang back to back no trophy, ada MU yang mulai bangkit, ada Chelsea yang mulai tenggelam, ada Real Betis yang bisa comeback lagi ke UCL setelah sekian lama. Jadi berita-berita updatean sepak bola ini menarik, apalagi ini mungkin menjadi update berita terakhir sebelum nanti Piala Dunia ya. Karena ketika liga domestik sudah selesai dan UCL juga nanti akan selesai di akhir bulan Mei, itu kan menutup schedule dari pertandingan klub ya, dan kita akan fokus ke Piala Dunia. Jadi buat teman-teman, mari kita bisa saling sharing ya lewat channel YouTube Sliding Tackle ini juga. Jadi untuk sesama pencinta sepak bola, kita bisa berbagi rumor-rumor yang terjadi di dalam dunia sepak bola, dan rumornya itu ya pasti dijamin menarik ya. Seperti rumor kita hari ini mengenai Sevilla dan juga Real Betis. Keren banget. Nah, gue mau tanya nih, pertanyaannya singkat aja ya. Ibaratnya siapa lagi nanti legend sepak bola yang akan comeback sebagai pemilik atau dalam artian akan membeli sebuah klub ya? Coba dong tolong drop opini kalian tentang legenda sepak bola yang membeli sebuah klub. Apakah itu bagus atau lebih baik tidak usah membeli klub dan lebih memilih untuk menjadi pelatih atau sebagainya? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.